Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Pagi ini saya ingin bercerita sedikit tentang apa sebenar yang diimpikan oleh seorang Kristen. Menjawab soalan ini saya selalu dengar dari YouTube, kebanyakannya dari negeri barat lah. Kisah mereka dari kecil sudah mereka dididik oleh ibu bapa mereka, hinggalah besar mereka belajar agama Kristen lah, dan mereka penuh menaruh kepercayaan kepada yang dipanggil keselamatan itulah, atau dalam bahasa Inggrisnya salvation, yang terjadi bila Yesus mati di salib dan hidup semula. Disitulah terdapatnya hadiah yang besar, yaitu keselamatan bagi kepercayaan orang Kristen. Keselamatan ini adalah masuk surga bila sudah mati nanti. Keselamatan ini satu kebahagiaan kekal abadi. Itulah impian orang-orang Kristen. Jadi mereka berusaha keras. Pertama, mereka berusaha keras menyebar kepercayaan mereka, percaya untuk mendapatkan keselamatan itu hendaklah percaya Yesus itu anak Tuhan. Pas itu Yesus itu Tuhan. Begitulah, kalau tidak percaya tidak dapat keselamatan. Itulah percayaan mereka, dan mereka berusaha keras untuk menyebar kepercayaan ini. Jadi sejak zaman dulu sudah mereka berusaha keras menyebar agama ini, kepercayaan ini, sampai menjadi kepercayaan banyak manusia. Banyak manusia, maksud saya di mana-mana tempat. Berapa lama agama Kristen ini banyak penganut dia, karena usaha mereka yang penuh bersemangat untuk menyebarkan kepercayaan mereka dengan apa saja, kadang-kadang melalui peperangan, kekerasan yang orang lakukan dulu, memaksa orang-orang percaya akan kepercayaan mereka. Banyaklah terjadi di Filipina semasa Spanyol menawan Pulau Filipina, yang dulunya sebelum itu adalah kepulauan kerajaan Islam. Pas itu ditawan oleh Spanyol, jadi mereka memaksa orang-orang Filipina mengikut kepercayaan mereka.
di mana sajalah mereka ada, mereka akan menyebarkan kepercayaan mereka. Tapi kalau Spanyol memanglah mereka keras memaksa. Tapi bagi setengah kerjaan seperti British tidaklah terlalu keras. Mereka membuka sekolah mission school mengajar bahasa Inggris. Itulah terjadi banyak mission school. Lagipun di satu tempat kadang-kadang lebih banyak gereja daripada masjid, walaupun negeri itu negeri Islam, sebab cabangan Kristen ini banyak. Katolik ada gereja dia, ada sekolah dia. Protestan ada sekolah dia, ada gereja dia. Apalagi Katolik, Protestan, lain-lain itu adalah, saya lupa. Jadi tiap satu sekolah itu satu gereja. Bayangkan kalau 4 sekolah, 4 gereja, itulah banyaklah kadang-kadang gereja di negeri Islam daripada masjid. Kadang-kadang satu bandar itu satu masjid dan sampai 4 gereja, sebab 4 sekolah missionary. Jadi mereka bersungguh-sungguh. Itulah dalam awal kurun inilah, awal kurun ini ataupun kesudahan kurun yang lepas, agama Kristen adalah agama yang tersebar luas dan paling banyak pengikut. Di mana-mana sajalah mereka akan menyebar agama dia. Itulah kepercayaan mereka. Keselamatan, mungkin mereka pun ragu-ragu benarkah tidak dapat keselamatan itu. Mereka kira kalau banyak orang percaya itu benar. Mungkin begitulah. Jadi sungguh-sungguh mereka membuat orang percaya akan kepercayaan mereka sampai-sampai hampir memaksa. Jadi itu tadi ya, mula-mula pengorbanan. Yesus dibunuh, disalib, disalib di batang salib. Lepas itu kematian, lepas itu bangkit, dan lepas itulah dapat keselamatan sebagai pengorbanan anak Tuhan untuk manusia sejagat dapat keselamatan. Hebat juga ya. Mimpi itu memang mimpi hebat. Umpama seorang yang mati dibunuh, yang lain dapat keselamatan. Itulah antara lain ajaran Kristen yang dipopulari oleh Paulus. Sebab Yesus tidak pernah mengajar begitu, tidak pernah mengajar yang dia mati kamu selamat, tidak ada. Tidak pernah dia mengajar begitu. Sedangkan
kitab Yesus pun ada. Tidak ada dalam kitab Yesus itu, maksud saya kitab Injil Barnabas ini tidak ada mengajar begitu. Ajaran Kristen ini umpama tiket percuma masuk surga. Adakah tiket percuma masuk surga ini benar? Sebab kematian Yesus itu pun disangkal oleh kitab Yesus. Kitab Barnabas ini mengatakan yang dibunuh itu bukan Yesus, yang dibunuh dan disalib itu adalah pengkhianat, nama dia Judas Iskariot. Jadi kalau bukan Yesus yang dikorbankan, dia adalah korban. Kalau tidak ada korban, masa akan ada keselamatan? Itu satu keraguan. Kedua, Yesus itu tidak mati dibunuh. Dia yang disaksikan oleh beberapa saksi seperti istri dia, Mary, istri dia, dan 12 disiple yang lain mengatakan Yesus dengan penuh badan dia Mi'raj, pergi ke langit ketiga. Jadi cerita dalam Injil Barnabas ini menyangkal kepercayaan orang Kristen. Tidak ada salvation sebab tidak ada kematian, tidak ada bangkit semula. Jadi manakah ada keselamatan? Jadi hanguslah kepercayaan itu. Itulah sebab orang Kristen mempertahankan kepercayaan itu. Sedap benar ya, enak benar mimpi itu. Mimpi dapat keselamatan itu lebih enak daripada yang lain. Jadi mereka keras dengan kepercayaan itu. Orang Kristen keras dengan kepercayaan itu, dan sampai menghukum siapa yang ada kitab Injil Barnabas ini. Satu masa dulu dibunuh dan kitab Injil Barnabas ini dibakar, dan siapa yang simpan kitab ini dihukum bunuh. Sampai satu masa pengikut Yesus hanya tinggal 30 orang, padahal 300 tahun sudah Yesus masa itu. Selepas Yesus, yang pengikut Yesus hanya tinggal 30 orang. Jadi bayangkan berapa ribu yang dibunuh ya. Masa itu banyak cerita lah tentang pembunuhan, pembantaian pengikut Yesus. Ada yang jadi makanan binatang buas seperti singa. Macam-macam lah cerita. Macam pembantaian itu, pembantaian dalam tahun 300 lepas Mesihi lah.
Dan lain lagi pemantaian masa Spanyol di zaman bila orang Islam ditawan di negeri Spanyol, banyak orang Islam dibunuh oleh orang Spanyol sampai mereka pergi keluar daripada Spanyol pergi ke Filipina untuk menyebar agama Kristen. Pendek kata, orang Eropa ada setengah pendapat mereka keluar dari negeri mereka untuk menyebar agama mereka. Itulah terjadinya koloni-koloni di negeri Asia adalah disebutkan penyebaran agama Kristen. Jadi soalannya, apa terjadi pada sebelum Yesus disalib lalu dibunuh, hidup semula dan selamat? Kalau kita ikut sejarah manusia ini telah berlalu. Sebelum Yesus pun sudah ada Nabi Musa, Moses, siapa lagi, Ibrahim. Nabi Ibrahim pun sudah ada sebelum Yesus. Jadi adakah mereka selamat? Selamat kalau percaya Yesus itu Tuhan. Tapi apa hal dengan orang-orang yang hidup terdulu daripada Yesus? Jadi macam itu kepercayaan itu. Sedangkan cerita Nabi Adam diusir daripada surga sebab ada sang setan menggoda Nabi Adam. Sang setan berjaya menghasut Nabi Adam dan istri dia untuk makan buah yang dilarang. Tapi mereka makan, akhirnya mereka terkeluar dari surga. Jadi setan ini kira berjaya menghasut Nabi Adam, sebab setan ini bersumpah akan menghasut Adam dan keturunannya. Jadi memanglah setan ini menghasut supaya cucu-cucu Nabi Adam ini terikut masuk ke dalam neraka bersama setan. Tapi ya sudah, Yesus, orang Kristen percaya manusia ini selamat sebab Yesus sudah dikorbankan. Jadi kalau sudah selamat, apa hal dengan setan? Habislah setan punya kerja, sebab semua sudah selamat masuk surga. Jadi setan tidak ada kerja lah.
semua sudah masuk surga. Macam mana itu? Jadi besar kemungkinan ini pun satu tipuan setan sebenarnya. Awas-awaslah kamu percaya kepada yang tidak patut dipercayai, tidak masuk akal, nampak macam satu hasutan atau godaan setan. Jadi kalau sudah godaan setan, habislah. Apa yang diimpikan itu hanya mimpi belaka, tidak benar, habis musnah, bukan selamat, tapi tidak ada selamat. Sedangkan untuk selamat, Yesus sendiri berusaha. Tidak ada pikir percuma. Yesus pun sembahyang, dia pun puasa, dia buat kebajikan, dia puasa, dia sembahyang. Apalagi setiap waktu dia sembahyang, bukan dia sembahyang satu kali, satu minggu satu kali. Dia tengah hari pun dia ada sembahyang tengah hari. Waktu petang pun sembahyang juga. Waktu awal pagi pun dia sembahyang juga. Penuh dengan aktiviti untuk menghambakan diri kepada Tuhan, untuk mendapatkan keselamatan yang sebenar. Tidak ada itu tiket percuma ya. Mana ada tiket percuma masuk surga. Bukan senang. Pikirlah kamu ya, betulkah agama Kristen itu betulkah? Sekian, terima kasih.